Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Fadilatul qaramun, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya pagi ini Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Semoga lafaz hamdalah ini menjadi penguatan dari kualitas kebersyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena at-tahadutsu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Banyak-banyak menyebut nikmat Allah itu adalah bagian daripada kesyukuran, sementara meninggalkannya adalah kekufuran. Dan sekarang kalau kita mau jujur, dalam hidup kita sehari-hari lebih banyak syukurnya apa banyak ngeluhnya? Harga plastik naik, kira-kira bersyukur apa ngeluh? Harga BBM naik, bersyukur apa ngeluh? Tapi gaji nggak naik, bersyukur apa ngeluh? Karena terkadang hidup itu bukan sebagaimana yang kita inginkan, tapi mengikuti apa yang Allah inginkan. Ketika hidup mengikuti mau-maunya Allah, itulah yang mendatangkan ketenangan. Tapi sebaliknya, ketika kita memaksakan mau-maunya kita di dalam kehidupan, itulah yang membuat hati kita kebanyakan mengalami kegelisahan. Maka tema inilah menjadi di antara obat yang mudah-mudahan bukan hanya saja menguatkan hati-hati kita, menyegarkan hati-hati kita, akan tetapi juga menjadi upaya jalan kesembuhan bagi yang hatinya sedang mengalami kondisi patah, retak, ataupun kebingungan dan ketidaktenangan di dalam kehidupan. Karena tidak ada dilema bagi orang yang beriman. Karena orang beriman itu insya Allah semua keadaannya itu baik. Maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman, semua urusannya itu baik, dan itu tidak ada pada diri seseorang kecuali adalah orang itu sebagai hamba Allah yang beriman. Kenapa? In asabatu sarrahu syakara fakana khairul lahu. Kalau dia dikasih nikmat, kemudahan, kelapangan, dia bersyukur, maka itu pun menjadi baik bagi dia. Wa in asabatu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Tapi kalau dia kemudian dikasih kesusahan, kesulitan, ujian, musibah, dia bersabar dan itu pun menjadi baik bagi dia. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang mudah-mudahan senantiasa hadir di dalam sayap kehidupan seorang yang beriman. Ketika dapat nikmat bersyukur, ketika dapat ujian bersabar. Walaupun tidak semua ujian itu berupa kesusahan, bisa juga ujian itu datang di dalam kemudahan dan kelapangan. Contoh, kita hari ini lebih banyak mengingat Allah dalam keadaan susah atau dalam keadaan mudah, dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit, lagi kondisi enak apalagi sulit.
Maka harusnya ingat Allah itu hanya pas di saat-saat sulit, sempit, susah, atau sebaliknya. Maka tadi ayat yang dibacakan imam kita, fadhkuruni azkurkum, maka ingatlah kepadaku, niscaya aku pun akan ingat kepada kalian. Tapi sayangnya kita itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya manusia itu biasanya mengingat Allah ketika lagi dalam bahaya. Jadi ketika ada seseorang berada di tengah laut terombang-ambing oleh ombak yang begitu besar, begitu keras, begitu berat, kemudian tidak ada yang dia pikirkan kecuali apa? Ya Allah, selamatkan hamba ya Allah. Begitu kemudian dikasih keselamatan, pertanyaannya ingat Allah apa enggak? Nah, model manusia tuh kayak gitu. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini kita mudah-mudahan mengingat Allah Subhanahu wa taala fil rakhai. Ya, kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arrafallah, kalian mengenal Allah fil rakhai, dalam keadaan lapangmu, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengingatmu fi syiddati, dalam keadaan susah ataupun sempitmu. Maka inilah yang menjadi di antara jalan ketenangan hati. Karena rumusnya Quran surah di dalam Al-Qur'anul Karim itu ayat 28 ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Maka ini menjadi pengingatan bahwa yang bisa dan menjadikan hati kita tenang itu hanyalah bagaimana kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu ungkapan menarik dari Syekh Al-Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Madarijus Salikin. Fil qalbi sya'athun la yalumuhu illa al-iqbalu 'ala Allah. Di dalam hati itu, Bapak Ibu, ada kekacauan yang dia tidak dapat dirapihkan, dibereskan kecuali dengan menghadap kepada Allah. Jadi ada lubang di dalam hati kita, ada noda di dalam hati kita, ada ketidakbaikan di dalam hati kita yang itu nggak bisa dibenerin, nggak bisa dirapihin kecuali dengan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hati manusia wa fihi wahsyatun la yuziluha illal unsubi. Dan di dalam hati manusia itu ada kesepian yang tidak akan hilang kecuali dengan merasa dekat dengan Allah. Dan ini yang kita hari ini merasakan, tidak sedikit kita merasakan kesepian di tengah keramaian, keterasingan di tengah kebersamaan. Karena apa? Karena hati kita tidak tertawajuhkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyaknya terasa kurang, sedikitnya terasa hilang. Dan di dalam konteks kehidupan kita hari ini, tidak sedikit ada orang-orang yang kelihatannya tenang di luaran, tapi ketika kita melihat, bukan gak mungkin dia sedang mengalami kegalauan, kegaduhan di dalam dirinya. Mulutnya diam, tapi hatinya teriak. Tubuhnya istirahat, tapi pikirannya lari-lari. Wajahnya tersenyum, tapi jiwanya terasa sempit. Maka mudah-mudahan kita tidak menjadi orang-orang yang disebut dengan toxic positivity. Apa itu toxic positivity? Orang yang kelihatan baik-baik saja, tapi padahal dia sedang mengalami ketidakbaikan. Dan inilah yang kita katakan it's okay not to be okay. Gak apa-apa kok kalau hidup kita lagi tidak baik-baik saja. Karena bukankah hidup kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan mudah ataupun sulit, dalam keadaan baik maupun buruk. Betul atau tidak Bapak Ibu? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami akan menguji kalian dengan kebaikan ataupun keburukan, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Disinilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membahas pengantar ini di pertemuan bulan yang lalu. Maka hari ini kita ingin masuk dan melangkah kepada prinsip-prinsip bagaimana kita menyegarkan hati kita
dan kemudian menjadi penguatan keimanan kita. Kenapa kok hati dan iman itu ditautkan? Karena hati adalah tempat jatuhnya pandangan Allah dan titik mula hadirnya keimanan. Al-imanu tasdiqu bil qalbi wa iqrarun bil lisan wal amalu bil arkan. Iman itu diyakini di dalam hati, kemudian diucapkan dengan perkataan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Dan hati menjadi tempat jatuhnya pandangan Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kita, penampilan kita, ataupun bahkan harta pangkat jabatan kita. Namun akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala melihat daripada hati dan amal-amal kita. Maka termasuk kalau hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Dzulqa'dah, besok insya Allah masuk Dzulhijjah, maka kita disunnahkan untuk yang meniatkan sebagai sahibul kurban, yang meniatkan menjadi seorang pekurban ataupun menjadi mudhahi, maka seyogianya menahan dari mencukur rambut ataupun menggunting kuku sampai kemudian kurbannya tertunaikan. Kenapa? Karena ini diantara sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, ini dilakukan agar nanti ketika darah dari hewan kurban itu dialirkan, maka berguguran pula dengan dari kurban kita itu dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah di masjid kita tahun ini kurbannya bisa lebih optimal dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu berapa sapi? Alhamdulillah 16, kambingnya 38. Tahun ini sapi 38, kambingnya 16 ya. Insya kemarin ada sebuah lembaga pemerintahan sudah tembus 60 sapu, udah tutup ya. Jadi kalau dibilang hari ini Ustaz sebetulnya kurban rada-rada susah nih, kondisi ekonomi lagi sulit karena ukurannya warung Madura. Makanya kalau kita hari ini pengen lihat indikator ekonomi real di tengah masyarakat, salah satunya lihat bagaimana perilaku konsumen di warung Madura. Kenapa? Karena di warung Madura banyak ngeluh setelah tanggal 15 biasanya masyarakat masih banyak yang belanja. Tapi kalau sekarang belanja sekedar bertahan. Biasa beli beras 5 liter, hari ini beli cuma 1 liter misalnya. Nah ini memang ada beberapa indikator-indikator yang hari ini menjadi bagian dari kewaspadaan, tapi bukan menjadi sebagai penghalang dari kita untuk menjalankan keimanan dan ketakwaan. Karena yang sampai kepada Allah bukan sekedar hewan kurbannya, tapi apa? Taqwa minkum, ketakwaan di antara kalian. Karena belajar daripada pengorbanan antara Qabil dan Habil, maka Qabil ketika diperintahkan dari ayahnya Nabiullah Adam alaihissalam sebagaimana yang Allah perintahkan untuk berkurban, maka Qabil memberikan kurban dari yang ia tidak suka, dari yang ia benci. Hasil ladangnya itu diambil hasil ladang yang sudah busuk atau yang belum tumbuh matang ataupun masak dengan sempurna. Sementara Habil memberikan daripada hasil ternak terbaiknya yang ia cintai. Salah satunya apa? Kibas. Maka inilah yang kemudian menjadikan kurban dari seorang Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pilih mana Bapak Ibu? Kalau kita berkurban itu memberikan hewan kurbannya yang besar tapi enggak ikhlas, atau yang kecil tapi ikhlas? Nah, udah tahu jawabannya kan? Yang jawab itu tolong dicatat panitia ya kan? Insya Allah siap ngasih yang besar dan ikhlas ya. Nah jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada materi kita, maka ada beberapa prinsip dasar ketenangan hati yang seyogianya ini menjadi panduan di antara kita ketika di tengah kondisi yang hari ini tidak menentu, dalam kondisi yang membuat kita itu gampang merasakan gelisah, kekhawatiran. Karena hari ini kita mau percaya sama tokoh-tokoh agama, pimpinan pondok pesantren, seorang yang dikatakan dai Al-Quran, tapi kok bisa melakukan pelecehan.
Padahal yang kayak begitu, bukankah sudah dari dulu juga sangat mungkin itu dilakukan? Bukan karena sekedar tanda kutip pembelaan, tapi yang namanya manusia siapapun dia pasti memiliki potensi yang tidak baik. Maka itulah kenapa hari ini kita menjadikan diri-diri kita hadir di majelis ilmu. Agar apa? Kita senantiasa diberikan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah itu petunjuk, tapi bisa menjalankan petunjuk itu adalah taufik. Makanya kalau punya anak kasih nama Taufik Hidayah, karena dia selain dikasih hidayah dikasih taufik. Tapi alhamdulillah kalau lihat yang hari ini hadir, insya Allah Allah berikan hidayah dan juga taufik. Ya, buktinya mau ngaji, betul apa enggak? Hidayah itu misalkan, oh iya Ustaz saya pengen ngaji, tapi kalau dia enggak ngaji berarti belum dikasih taufik. Tapi kalau dia alhamdulillah Ustaz mau ngaji, alhamdulillah datang dan ikut sampai rapi, maka itu adalah bentuk diantara taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu pun di dalam hati kita, sedikitnya ada 3 prinsip yang mudah-mudahan ini bisa kita hadirkan. Yang pertama adalah hati itu secara dasarnya adalah milik Allah dan diciptakan untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita lihat bahwasanya tadi kita sudah ambil dari sebuah nasihat Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwasanya tidak ada yang bisa ngeberesin, ngerapihin, menenangkan hati kita selain al-unsu billah, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang dia kemudian di dalam hatinya selalu merasa dekat dengan Allah, rindu dengan Allah, punya kecintaan yang hebat kepada Allah, maka itu adalah di antara orang-orang yang disebutkan oleh para ulama mendapatkan surga di dunia sebelum surga di akhirat. Kemarin saya sempat melihat ada sebuah tayangan di media sosial tentang Syekh Muhammad Ayyub. Syekh Muhammad Ayyub, beliau ini seorang imam di Masjid Nabawi di Madinah. Dan yang menyampaikan ini adalah Profesor Kiai Haji Said Akil Al-Munawwar, mantan presiden agama kita ya. Nah, jadi ketika ada di antara peserta yang mengikuti musabaqah hifdzul Quran, maka kemudian ada seorang peserta yang membacakan dengan lagam seperti Syekh Muhammad Ayyub. Nah, kemudian Profesor Kiai Haji Said Akil Al-Munawwar mengingatkan kita, kalau meniru bacaan imam, bacaan daripada para ulama Quran, maka jangan sekedar lagamnya saja, tapi coba ikuti juga bagaimana kehidupannya, interaksinya dengan Al-Quran dan adabnya terhadap Quran. Ini luar biasa. Jadi kenapa? Karena Syekh Muhammad Ayyub dulu itu belum jadi imam Masjid Nabawi, tapi beliau ketika kemudian membacakan Al-Quran sudah banyak menyentuh relung hati kaum muslimin pada saat itu. Sampai kemudian beliau masuk kepada sebuah acara bincang-bincang begitu di sebuah podcast, di mana kemudian ditanya, Syekh, Anda ini punya suara yang indah, kalau membacakan Al-Quran menggerakkan banyak orang. Namun apa sih di antara keinginan terbesar Anda yang hari ini ingin Allah wujudkan? Maka apa yang kemudian beliau katakan? Saya hanya punya keinginan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dapat berimam atau menjadi imam di Masjid Nabawi secara penuh, artinya menjadi imam rawatib dan mengimami di bulan suci Ramadan. Dan ternyata apa yang dibicarakan di podcast itu kemudian ini didengar oleh, kalau bahasa kita itu, pimpinan dari 2 masjid. Kalau sekarang Syekh Profesor Abdurrahman As-Sudais. Nah, ketika itu kemudian ada yang mendengarkan daripada apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ayyub, akhirnya di-invite, diundang ke Masjid Nabawi. Mulailah beliau kemudian mengimami sampai di 1 bulan suci Ramadan. Beliau mengimami
dan sebagaimana tadi bersama dengan imam-imam yang lain biasanya bergantian. Dan ketika akhir Ramadan di waktu subuh, maka beliau ini setelah selesai biasanya para imam ini langsung jalan. Nah, beliau hanya mundur sedikit, kemudian menunggu daripada waktu syuhur ataupun waktu duha. Kemudian beliau melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Tapi begitu selesai beliau untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, di saat sujud akhirnya itu kok nggak bangun-bangun, sujudnya itu lama. Ternyata apa? Di titik itulah beliau berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bapak Ibu, inilah seseorang yang biiznillah punya ta'alluq bil Quran, kemelekatan dengan Al-Quran, kedekatan dengan Quran, sehingga bukan hanya saja tampil dalam suaranya, tapi juga di dalam kehidupannya itu memunculkan nilai-nilai Al-Quran. Maka ini menjadi pengingatan bagi kita. Orang yang di dalam hatinya ada Quran, di dalam hatinya selalu ada Allah, dia gak akan merasakan gentar dan jerih walaupun dia berada di dalam kondisi kesusahan. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika beliau bahasanya karena memiliki pandangan yang tegas dalam wilayah akidah dan tauhid, maka sampai beliau itu mengalami beberapa kali di penjara. Walaupun saya nggak tahu apakah dituntut 28 tahun atau tidak. Tapi ala kulli hal, sampai kemudian murid beliau Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, "Syekh, sudahlah, kita ikutin aja kayak kebanyakan ulama-ulama yang lain." Tidak, kata beliau. Bagaimana mungkin mereka ingin menindasku? Sementara kalau saat aku sendirian ini adalah ibaratnya aku sedang berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau aku dipindahkan dari satu penjara ke penjara lainnya, ini aku sedang diberikan kesempatan rihlah. Rihlah itu apa? Tamasya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang dia memiliki keteguhan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka nggak merasakan ataupun tidak terkalahkan dengan rasa takut dan khawatir. Surat Yunus ayat 6162 atau 6061 itu disebutkan, "Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ingatlah, sesungguhnya para aulia Allah, para wali-walinya Allah, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka di dalam hati mereka itu tidak ada ketakutan maupun kesedihan. Kenapa? Ketakutan itu biasa dengan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Sementara kesedihan adalah terkait dengan apa yang sudah hilang terhadap yang sudah pernah berlalu. Kenapa kuncinya? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang beriman bertakwa, mereka faham betul bahwasanya tugas kita ketika hidup di dalam menemukan atau bertemu dengan masalah bukan untuk menyelesaikan masalah, betul atau tidak? Hari ini kita hidup punya masalah apa enggak, Bapak? Yang hadir di sini kira-kira punya masalah apa enggak? Sedikit atau banyak? Banyakan mana yang duduknya nyadar apa enggak ya? Maka kalau kita bilang hidup itu punya masalah, setiap kita yang hidup pasti ada masalah, maka tugas kita adalah menyelesaikan masalah atau menghadapi masalah. Kata siapa menyelesaikan? Tidak sedikit orang yang berupaya untuk menyelesaikan masalah seringkali menemukan jalan mentok di dalam kehidupannya dalam masalahnya. Sakit, udah berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh, stres, betul. Punya utang, udah berupaya nutupin, gali lubang lagi, stres. Sudah besarin keturunan anak, tapi anak nggak sesuai harapan, stres, betul. Maka jangan sampai kita salah mindset kita di dalam menghadapi masalah. Kita pasti punya masalah, tapi tugas kita adalah menghadapi masalah dan bukan untuk menyelesaikan masalah. Kok bisa gitu? Kalau gitu gimana masalahnya selesai? Karena Allah sudah ngasih
kuncinya kepada kita dalam Quran surat At-Talaq, ujung ayat yang kedua dan ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari segala apa yang dihadapinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari pintu yang tidak disangka-sangka. Maka artinya apa? Tugas kita menghadapi masalah dengan respon takwa. Baru inilah yang akan mengundang bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menyelesaikan masalah. Maka ketika Rasulullah didatangi daripada para sahabat ataupun umat pada saat itu menyampaikan akan masalah yang dihadapinya, maka Rasulullah memperbaiki wudu, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, minta kepada Allah agar bagaimana kemudian dibimbing dalam menghadapi masalah. Jangan sampai kita kepedean ketika menghadapi masalah. Ini biasalah, saya juga dulu nyelesai masalahnya kayak gini. Karena pernah kejadian pada Nabi Musa. Waktu Nabi Musa sakit, kemudian minta kepada Allah, kemudian Allah memberikan perintah kepada Nabi Musa untuk mengkonsumsi katakanlah tanaman A. Maka begitu kemudian dikonsumsi, alhamdulillah sembuh. Nah kemudian ketika waktu yang lain sakitnya datang lagi, maka kemudian dia makan lagi dari tanaman atau daun pepohonan itu, tapi kok nggak sembuh. Nah kemudian beliau tanya, ya Rob, kenapa kok yang sebelumnya sembuh sekarang kagak sembuh? Karena yang pertama adalah perintah Allah, karena Allah yang izinkan. Nah sementara yang kedua, kamu udah ngerasa itu pengalaman, udah pasti sembuh kalau gue begitu. Jadi apa? Berbeda daripada ketergantungannya pada saat itu. Keberserahan kepada Allah, inilah kunci menghadirkan daripada kebaikan di dalam hidup. Seorang Nabi Ibrahim alaihissalam bahkan mengatakan, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, maka Dia Allah yang menyembuhkan. Wasilah itu bisa dari mana? Kita datang ke dokter dikasih obat medis, kita datang dengan pendekatan tibun nabawi, ada obat herbal. Tapi bukan tidak mungkin kalau kita yakin dengan air mineral, dengan air zam-zam dibacakan suratul Fatihah, bahkan itu bisa menjadi di antara obat yang luar biasa untuk kesembuhan dari yang kita sedang sakit. Maka inilah yang perlu kita hadirkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena hari ini kita terlalu mudah bergantung hanya sekedar kepada akal kita, kepada asumsi, persepsi kebanyakan orang di tengah kita. Wah, kalau minum obat ini pasti sembuh, kalau melakukan ini hidup kita pasti bahagia, kalau ini pasti kita akan kaya, dan seterusnya. Tapi lupa bahwa semua sumber di atas sumber dari kebahagiaan, ketenangan, dan kelapangan di dalam hidup kita itu ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah bagaimana kita mendudukkan bahwasanya hati kita itu diciptakan untuk dekat kepada Allah. Bagaimana agar kita kemudian bisa mendekat kepada Allah? Ya tentunya adalah diantaranya dengan memperbanyak daripada zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zikir yang dilakukan bukan cuma sekedar daripada zikir lisan. Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah menyebutkan ada 4 level zikir, Bapak. Yang pertama level zikir itu adalah cuma sekedar gerak lisan, tapi dia masih lalai. Tapi kemudian Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, yang kayak gini masih mending daripada orang yang udah lalai kagak zikir, betul apa enggak? Jadi misalkan ada orang ngaji, Ustadz dia ngaji cari senderan mulu, Ustadz mulai dia tidur. Itu masih mending daripada udah kagak mau denger ngaji, kagak datang ke pengajian, betul. Nah jadi yang pertama zikirnya lalai, tapi itu masih lebih baik daripada dia lalai terus nggak zikir. Maka yang kedua ada zikir dengan melibatkan pikiran, tafakkur.
alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzabannar. Inilah ulul albab yang dia bukan cuma sekedar zikir tapi juga melibatkan pikiran, tafakkur. Nah, di atas itu apa? Ada lagi zikir dengan menghadirkan hati. Inilah yang sampai di level khusyuk. Ketika khusyuk itu dengan izin Allah, gerak lisan, gerak badan tidak mendahului gerakan hati. Jadi bagaimana kita sholat bukan cuma sekedar gerakan badan ataupun gerak lisan, tapi bagaimana gerak hati kita. Allahu Akbar. Maka bagaimana ketika kita melafazkan takbir, apakah kita menghadirkan Allah itu dengan kebesarannya di dalam hati kita? Atau sebaliknya, Allahu Akbar, kebayang aduh cicilan nanti belum rapi. Allahu Akbar, entah diribut sama bini. Kadang kita memang gak salah sih kita ngaduin masalah di hadapan Allah, tapi model kita seringnya ngaduin masalah apa kita mengajukan kesyukuran atas nikmat Allah ya. Kita kadang dekat ke Allah tadi lebih sering pas lagi masalah. Ya iya Ustaz, kalau gak ke Allah pasti udah lari kemana-mana kan begitu. Tapi inilah pentingnya menghadirkan hati. Karena hati yang tidak khusyuk adalah diantara yang diminta oleh Nabi perlindungannya kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Jadi bahasa kata Nabi, ya Allah, lindungilah hamba daripada ilmu yang gak datengin manfaat, hati yang gak pernah khusyuk, wa nafsil la tashba, nafsu yang gak pernah terpuaskan, wa min du'ai la yustajabulah, daripada doa yang tidak engkau ijabah. Ini Nabi aja masih minta. Tapi diantaranya kenapa kok kita kadang hari ini bilang Ustaz saya mau udah doa, tapi udah zikir kagak tenang hati saya? Karena hatinya belum tersambung dengan Allah. Tapi kalau dia sudah tersambung, pikirannya sudah tertuju kepada Allah, zikirnya dilakukan, maka dia sampai di titik di mana dia menikmati di dalam keindahan berzikir kepada Allah. Dan orang yang berzikir kepada Allah dalam satu hadis qudsi dan kemudian dia meminta, akan lebih Allah berikan kebaikan yang banyak dibandingkan sekedar orang yang meminta tapi dia nggak berzikir kepada Allah. Maka oleh karenanya dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 itu alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ini pegangan bukan. Ya, jadi kalau kita hari ini apapun keadaan yang membuat kita nggak nyaman, ini salah satu indikator zikir kita lagi kurang sama Allah. Walaupun bukan berarti kalau gitu Ustaz kita banyakin zikir aja kagak usah hidup di dunia nyata, enggak juga. Rasulullah juga tetap berzikir, para sahabat tetap berzikir dan kaya. Nah, kalau kita kemudian kembalikan, kenapa? Karena dalam keadaan apapun mereka memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para nabi dan rasul juga demikian. Nabi Yunus ini termasuk kisah yang paling sering saya angkat. Ketika berada di dalam perut ikan, beliau enggak bilang, ya Allah keluarin hamba dari perut ikan, betul apa enggak? Tapi apa yang dilakukan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini doa apa zikir? Doa apa zikir? Ya, kasih saya doa. Ya, ini diantara kalimat zikir. Walaupun bisa juga jadi doa. Doa apa? Doa pengakuan dan minta diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita doa kayak model Nabi Adam, langsung Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu langsung lafaz doa. Tapi kalau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ini bahasanya zikir, doanya tersirat.
nggak langsung mention, nggak langsung kasih tahu. Yang penting apa? Allahnya mau deket sama dia dulu gitu. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin, saya sudah berbuat zalim ya Allah. Ngaku aja. Ternyata di titik itu Allah keluarin dari perut ikan, betul. Nabi Ayub sakit dia, ditinggalin sama bini, kemudian anak wafat semua, harta habis. Tapi beliau nggak bilang, ya Allah balikin istri saya, banyakin anak saya, harta saya banyakin. Apa yang dibaca sama dia? Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ini indah sekali Bapak. Terkadang kalau kita ada yang bilang, Ustaz saya mau udah sholat tahajud, ya malam, tapi kenapa doa saya kagak dikabulin? Sekali-kali jangan kita bahasanya doa aja, banyakin zikir, bahkan diem aja nggak usah minta. Jangan kita kayak Nabi sama Allah, ya enggak? Karena kita datang, wah kalau saya melakukan ini, riyadhah ini, pasti nanti saya dapat ini, nggak dikasih, kecewa nggak sama Allah? Sekali waktu bahkan kita diem aja dia. Habis kita rapi berapa rakaat, kita tahajud, sholat hajat, tapi kemudian kita hadirkan tadi itu, ya Allah, Kau tahu saya lagi bagaimana rasanya ini hari. Hati lagi nggak beres ya Allah, hubungan begini terus. Tapi Engkau yang maha baik, hamba ridho ya Allah, selama Engkau-nya senantiasa memberikan kebaikan ini untuk hamba ya Allah. Itu akan beda dengan doa yang sekedar kita nuntut, ya Allah pengen minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Karena ada manusia begitu udah dikasih lupa Allah. Nah jadi ini kunci pertama atau prinsip dasar ketenangan hati. Hati itu secara asolanya, secara esensinya, secara prinsip dasarnya itu diciptakan dekat dengan Allah. Kalau kita jauh, itulah yang mengeraskan hati. Kalau hati udah keras, maka bisa berpotensi hati itu mati. Kalau udah mati, dinasihatin nggak mau, berbuat dosa biasa aja, diajakin kebaikan nembak mulu. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Awalnya apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Dalam hatinya ada sakit, ada yang kagak beres, tapi dibiarin, makanya nambah, ujungnya hatinya ketutup. Qaswatul qalb. Ya, jadi bahasanya itu hatinya mengeras, ibarat batu. Nah, kalau kita dinasehatin datang ke pengajian, tapi kalau diingetin, Bang, abang kan ngaji mulu, tapi kenapa urusan mancing sama biduan kagak kelar-kelar urusannya? Udah mengaji, mancing. Kalau orang dia udah nutup diri dari nasihat, maka itu pertanda ada yang gak beres sama hatinya. Kalau kita datang ke majelis ini bukan cuma sekedar sarapan gratis, betul, tapi kita dapat asupan hati kita supaya makin dekat sama Allah. Makanya Nabi begitu sayang sama seorang sahabat, sampai sahabat itu dibilang, wahai sahabatku, jangan engkau tinggalkan fi kulli duburis sholat, di setiap ujung sholatmu itu, di belakang sholatmu itu, di akhir sholatmu itu, membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allah, Nabi itu kalau sayang sama seorang hamba Allah, sama sahabat, diantaranya Nabi wasiatin doa. Dan doa ini bukan doa sembarang. Kalau Nabi aja ngajarin, ya Allah bantu hamba untuk memperbaiki daripada zikir, kemudian syukur dan ibadah yang lebih baik kepadamu ya Allah, apalagi kita lebih butuh. Jadi zikir ini bukan karena kita punya pengen, tapi Allahnya yang milih dan mengizinkan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati itu gak akan tenang kalau dia terlalu sibuk dengan urusan-urusan dunia.
Jadi bahasanya hamud dunya zulmatun fil qalb, kata Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Kegelisahan kita akan dunia itulah yang menjadikan kegelapan di dalam hati kita. Wa hammun fil akhirah nurun qalb. Dan sementara kalau kegelisahan kita amat perkara akhirat, itulah yang membuat cahaya di dalam hati kita. Tapi kan kita tadi di awal udah tinggung, kita biasanya gelisahnya sama urusan dunia apa urusan akhirat, Bapak Ibu? Biar kata di masjid mikirin dunia apa mikirin akhirat. Padahal hidup kita bukan semata tentang dunia, walaupun kita sekarang hidup di dunia. Kan kita kan hidup di dunia, Ustaz. Kita belum tahu nanti di akhirat bagaimana. Justru itu karena kita belum tahu, jangan kita beli kehidupan yang abadi dengan kehidupan yang sementara ini mau-maunya kita. Karena ukuran orang berhasil bukan cuma sekedar di dunia. Di mana? Quran surah Ali Imran ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, siapapun dia. Betul apa enggak Bapak Ibu? Tapi ukuran siapa orang yang paling berhasil, sesungguhnya nanti balasan yang paling baik Allah berikan di dalam kondisi hari akhir. Balasan yang paling sempurna akan Allah berikan pada hari kiamat. Maka siapa orang yang dia dijauhkan dari neraka Allah dan dimasukkan ke dalam surganya, maka itulah orang yang berhasil, sukses, beruntung. Tapi untuk sukses ada ujiannya nggak, Bu Pak? Apa ujiannya? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia merupakan kesenangan yang memperdaya, menipu. Fata morgana di tengah padang pasir kehidupan. Ada orang kalau udah ngejar dunia, biar kata waktunya istirahat, ya pakai buat kerja, betul apa enggak? Harapannya apa? Biar nanti akhir bulan ada bonus lemburan, Ustaz. Giliran ibadah mau lembur apa enggak? Ngaji lewat jam 6 ada yang mau overtime apa enggak? Oh ya Ustaz, rapi kagak rapi jam 6 saya keluar ya. Tenang Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat kenapa ini menjadi penting, semakin hati menggantungkan kebahagiaan itu pada dunia, kemelekatannya sama dunia, maka semakin mudah dia dikecewakan dan mengalami kegelisahan. Hari ini ada nggak orang giliran diajakin berkorban bilang kagak mampu, betul nggak? Pak, korban Pak. Hari ini jangan mikirin korban. Saya mau udah korban perasaan mulu tiap hari. Segala susah, sayur mahal, beras naik, gas apa lagi. Gimana mau bisa korban tapi sambil niup asap? Kira-kira mampu apa enggak ini? Coba orang kalau ahli hisab Dewan Suro itu habis satu bungkus sehari, berapa tuh satu bungkus? Berapa Bu Pak? Nah kalau yang bisa jawab berarti kan tahu ya. Taruhlah 30.000, 25.000, 30.000, betul? Coba kali 30 hari berapa itu? Ambil yang 25 aja dah, jangan yang di atas 30, 25 aja. 25.000 kali 30 hari 750.000, 10 bulan. Dapat nggak tuh kambingnya gede? Dapat nggak kambing super? Tapi kita hari ini alasannya apa? Aduh Ustaz, ya nyari kambing udah harga udah tinggi-tinggi benar. Mau datang sama pedagang ditanya, Bang ada kambing nggak? Nah, ada berapa? 3
3,5. Mahal amat. Ada kagak yang 1,5? Ada pojokan. Pas dilihat napasnya ngap-ngapan, rada goyang dikit, dipegang dikit mati ya. Padahal itu kurban syuhada a'mal. Kata Nabi, besarkan hewan kurbanmu karena itu adalah kendaraanmu di sirat nanti, di jembatan nanti. Makanya kenapa kita kurban tuh pakai yang terbaik, bukan cuma sekedar ada, walaupun itu sudah cukup baik. Bahkan Nabi sampai mengecam siapa yang dia mampu kurban tapi dia enggak mau kurban, jangan deketin tempat sholatku. Maksudnya apa? Jangan ngaku-ngaku umat Nabi. Kita bilang kita bukan umat Nabi, tapi giliran kurban, biarlah saya mah yang lain berlomba jadi pekurban, saya yang terima daging kurban ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan kita itu bukan enggak mampu tapi enggak mau. Kenapa dia enggak mau? Karena urusan dunianya lebih dia mauin daripada urusan akhirat. Handphone iPhone Pro Max 17 biar kata belum keluar udah inden. Orang kita itu kepo bener sama barang bagus, teknologi baru, mobil listrik, padahal regulasi belum jelas benar. Beli aja dia. Ustaz maaf ya kalau dikasih kagak nolak ya. Saya kemarin ada bayangan, wah enak juga nih kalau naik mobil listrik akan hemat begini begitu. Tapi ternyata sekarang pajak udah hampir sama ya kan? Ternyata layanan after sales-nya masih belum mendukung di beberapa daerah-daerah luar selain kota besar. Jadi masih PR. Walaupun bukan berarti itu juga kehancuran total bukan. Tapi kadang orang kita ikut hype-nya kebanyakan orang dulu. Kalau orang di dunia udah punya ini, kayaknya kalau kagak punya ini ketinggalan ya. Tapi kalau giliran ibadah, giliran amal soleh, nggak dirasa ketinggalan. Ada orang udah kurban 2 biji, 3 biji, 10 biji, 20 biji hewan kurban, biasa aja gitu. Dia mau mampu, kita mah kan kagak mampu. Padahal apa? Nabi emang biasa kurban sama 2 kambing. Satu untuk beliau dan ahli keluarganya, satu untuk umatnya yang kagak mampu. Tapi Nabi ketika haji wada kurban 100 ekor unta. 63 Nabi sembelih sendiri, sisanya dikasih ke Sayyidina Ali. Artinya apa? Nabi pernah kok sekali kurban 100 ekor unta. Kalau unta taruhlah kisaran paling minimal 50 juta misalkan, berarti kalau kali 100 berapa? 5 miliar. Artinya yang kita keluarkan dalam kurban itu adalah yang terbaik. Mastata'tum, bukan masyitum. Mastata'tum itu apa? Semampu kita. Yang paling kita mampuin berapa? Kita bisa 3, bisa 5. Bukan masyitum, mampu 3 kasih 1 aja. Ini bedanya. Kenapa? Karena urusan dunianya lebih menghiasi hatinya. Dan inilah yang menjadikan hidupnya gak tenang. Ibaratnya ini yang disebut dengan hedonic treadmill. Pernah lihat hamster Bapak Ibu? Hamster tuh kalau dipelihara kan biasanya diantaranya aksesorisnya ada kayak kitiran gitu ya. Dan dia kalau dia naik lari itu dia tutup. Itunya muter kagak? Pertanyaan dia lari kenceng nyampe di mana? Di situ doang ya kan? Pertanyaan hari ini kita model itu apa enggak? Ada orang yang ketika dia waktu jadi staf naik sepeda seneng. Begitu dia naik jadi manajer, yang lain naik motor, maksud saya kagak naik motor ya. Beli motor biar kata nyicil. Begitu dia naik ke level yang lebih tinggi, yang lain udah punya mobil, mobilnya bagus-bagus, beli dia mobil bagus. Itu yang disebut hedonic treadmill. Artinya dia nggak pernah puas sama urusan dunia. Padahal kata Nabi, orang yang hidupnya besar keinginannya sama dunia yang lebih kencang daripada akhirat, yang menjadikan himmahnya itu dunia, yang pertama apa? Allah cerai-beraikan urusannya, Allah porak-porandain urusannya. Dia koruptor.
Biar kata punya benda banyak, ujungnya hidupnya bahagia apa enggak? Cuman karena ada yang nyeleneh juga bilang, ya Ustaz paling dia di penjara berapa tahun doang ya kan, nanti asetnya dicairin lagi. Maka hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rumah apa urusan dunianya Allah porak-porandakan. Allah jadikan kefakiran di dalam pandangan kedua matanya. Dilihat kurang mulu. Dia punya mobil baru, masya Allah, plastik mobil apa kagak dibuka berapa bulan ya. Tapi udah begitu 3 bulan 6 bulan dibuka apa kagak? Ya dibuka cuma ada lagi nih. Coba kayak mobil yang baru itu pasti saya jaga dari plastik. Kadang ngerasa kurang terus. Dan dunia kata Rasulullah akan didatangkan sebagaimana yang dia usahakan. Perkara dia mencari yang halal yang haram segitu dia dapat. Tapi kalau orang sudah niatnya, himmahnya amal akhirat itu lebih kencang, lebih besar, maka yang pertama apa? Allah kumpulin urusannya, Allah mudahin urusannya. Ada seorang ibu jadi ikon hajian 2026 ini, kalau nggak salah dari daerah Indonesia Tengah itu ya. Kenapa? Nabung 20 tahun di dalam ember bisa pergi haji. Jadi kalau Allah udah bahasanya berikan kemampuan kepada kita, bukan masalah banyak sedikitnya Bapak Ibu, besar kecilnya kan. Tapi yang Allah lihat adalah proses mujahadah. Allah kumpulin urusannya. Terus apa lagi? Allah jadikan kekayaan di dalam pandangan mata hatinya. Jadi kalau lihat orang bisa kayak itu, alhamdulillah, saya senang. Tetangga saya bentar-bentar ganti mobil ya. Jadi dia enggak julid sama tetangga ya. Enggak baperan dalam hidup. Karena apa? Alhamdulillah Allah masih ngasih saya begini. Kok itu lebih dari yang lain. Dan Allah datangkan dunia itu dalam keadaan tunduk hina. Ini lupa. Maka kalau hari ini kita kemerungsung mulu, coba lihat kita lagi kemerungsungin apa, dunia apa akhiratnya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati yang tenang itu lahir dari kekuatan iman dan total bergantung kepada Allah. Dan tadi sudah kita singgung Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Karena orang yang beriman itu tenang hatinya, tentram ketika ingat Allah. Lagi ada alhamdulillah, lagi nggak ada astagfirullah. Kok astagfirullah Ustaz? Karena di dalam Al-Quran surat Nuh diantaranya. Jadi kalau bahasanya itu, siapa orang yang dia istighfar, fakutustaghfiru rabbakum innahu kana ghafara, maka dia akan diampuni dosa. Yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah turunkan hujan yang lebat dari langit. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, dan Allah banyakin daripada harta dan anak-anaknya. Jadi itu kalau kita udah punya cara pandang di dalam kehidupan, Allah dulu, Allah lagi Allah terus, just focus on Allah, maka hidup kita itu tenang. Selama ada Allah akan baik-baik aja. Perkara ini naik, pemerintah begini begitu, makin kesini makin kesana, maka kita yakin selama ada Allah, kita memang melihat ini jadi sebuah kemasyhulan, dibuat menjadi gak nyaman. Tapi kalau kita ingat kata Nabi, inna izamil jaza ma'izamil bala, sesungguhnya besarnya balasan itu tergantung dengan besarnya ujian. Dan apabila Allah mencintai satu kaum, ibtalahum, Allah bakal menguji kaum itu. Dan ketika dia faman radiya falahu ridha, siapa yang ridho dengan ketetapan Allah, Allah pun akan ridho kepada kita. Tapi ketika dia enggak ridho, maka Allah juga enggak ridho sama dia. Apa kata kunci ridho? Acceptance, nerima ketetapan Allah. Inilah
perkara iman yang kadang kita bisa iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Nabi Rasul, iman kepada hari akhir, tapi iman kepada qada dan qadar rada kendor. Maka orang yang beriman jadi tenang hatinya dengan keimanan dan dia punya total bergantung sama Allah. Sebagai penutup, Nabi Musa udah mentok nih di depan Laut Merah, belakang dikejar sama tentara Fir'aun. Bani Israel bilang, wahai Musa, depan Laut Merah, belakang musuh ngejar, bagaimana ini urusannya? Kalau Bapak Ibu jadi posisi Nabi Musa, kira-kira jawabnya bagaimana? Ya mungkin ini kesempatan kita terakhir doa sama-sama ya. Biar di sini kita kagak ada lagi ya. Tapi ternyata apa kata Nabi Musa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah. Kata Nabi Musa bilang gini, enggak. Sekali-kali mereka gak bakal bisa ngejar kita. Sesungguhnya Allah bersamaku dan pasti akan memberikan petunjuk kepadaku. Ini jawaban pede apa gak pede? Pede aja apa pede habis? Pertanyaannya masuk akal apa enggak? Kalau pakai logika mungkin gimana bisa ngomong begitu, Musa? Depan Laut Merah yang ada jebur gitu ya. Belakang musuh mau dihadapin banyakkan lengkapan senjata dia. Ujung-ujungnya dua-duanya nggak ada pilihan yang baik. Tapi orang beriman justru di titik itulah ketika dia mentok di dalam hidupnya, dia total berserah kepada Allah, total bergantung sama Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang dia total bergantung, tawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan dia. Dan apa yang terjadi? Gak lama Nabi Musa dapat perintah dari Allah, wahai Musa, pukulkan tongkatmu di atas Laut Merah. Ajaib kan? Apa ajaibnya? Kebelah itu Laut Merah, membentang 12 jalan sebagaimana jumlah suku yang ada di Bani Israel. Selamat sampai di Promising Land. Rapi, disuruh pukul lagi, nutup lagi itu Laut Merah. Sementara Fir'aun sama tentaranya kagak bisa maju, kagak bisa mundur karena dia ngejar. Yang terjadi apa? Tenggelam dalam Laut Merah. Maka gambaran ini sebetulnya ini kehidupan kita. Bukan hanya tentang kisah Nabi Musa. Modelnya kita itu, kita ibaratnya seperti sosok Nabi Musa di sini. Laut Merah kita apa? Masalah. Misalkan masalah kita apa Pak? Utang. Terus yang jadi Promising Land apa? Utang kita rapi, betul nggak? Utang kita beres. Tapi masalahnya di belakang dikejar sama Fir'aun tentaranya apa itu? Debt collector. Kan ada tuh akhirnya, wah saya udah gak kuat Ustaz, dikejar-kejar sama debt collector, ditelepon sini, telepon sana. Akhirnya milih apa? Bunuh diri. Kenapa? Karena dia gak bergantung sama Allah. Makanya lupa, biar kata kita hidup lagi melangsa, hidup kita lagi di titik nadir, lagi di bawah benar. Jangan jauh dari masjid, jangan jauh dari Allah. Kalau kita hari ini punya masalah, ngobrol. Jangan kita diamin aja, saya malu ngomong sama masjid. Makanya dia ngomong sama rente. Saya kira mukanya beres, makin habis. Makanya masjid hadir bukan cuma sekedar mohon maaf buat sholat doang, bukan, tapi justru mengimplementasikan nilai-nilai sholat di dalam kehidupan. Kenapa kita ujung sholat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri? Maksudnya apa? Rapi sholat, berikan keselamatan, rahmat dan keberkahan kepada mereka yang ada di kananmu, yang ada di kirimu. Itu kata Imam Al-Ghazali. Rapi sholat bukan cuma dia beres hubungannya sama Allah, tapi dia juga punya nilai maslahat, kemanfaatan dari sholatnya itu kepada lingkungan di luar dirinya. Maka insya Allah mudah-mudahan kita mendoakan siapa jamaah kita, keluarga kita yang hari ini Allah izinkan menunaikan ibadah haji, Allah jadiin haji yang mabrur.
Sementara yang belum insya Allah diberangkatin tahun depan. Amin. Yang belum berangkat atau nggak berangkat tahun ini dimudahkan kurban yang terbaik. Insya Allah tahun ini bisa lebih banyak maslahatnya, manfaatnya yang didapati oleh jamaah dan juga masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Karena waktu udah syuruk ya, kita doa aja. Mudah-mudahan doa kita menjadi doa yang Allah ijabah. Sebelumnya mari kita bacakan Ummul Quran suratul Fatihah, tertabaruk dengan suratul Fatihah. Semoga yang sedang sakit Allah sembuhin, yang punya utang Allah lunasin, yang punya hajat kebaikan Allah kabulin, diistiqomahkan iman Islam kita, diwafatkan husnul khatimah, dikumpulin bersama dengan ahli keluarga yang saleh dan salihah di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli salihah. Syahidallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Amin amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha bi husnil khatimah. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa 'amalana 'amalan salihan maqbula wa tijaratana tijaratan lan tabur ya 'alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa shifaa'an min kulli da'i wa saqam wa 'amalan mutaqabbala ya rabbal 'alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum jami'an wa afa minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.